pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik-baik saja. Baik, terima kasih. Ibu juga sehat-sehat. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran adik-adik sekalian. Semua hadir kan? Hadir semua. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengawali dengan doa yang akan dipimpin oleh siswa yang bertugas. Silakan. Sebelum kita mulai acara kita hari ini, kita berhati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikurniakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan kami bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Adik-adik semua berdiri. Garuda Pancasila, satu dua tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan. Ya, adik-adik, ada yang di sini. Masih ingat pembelajaran kita kali lalu tentang cerita? Masih ingat? Masih. Nah, yang masih ingat apa itu cerita? Nih. Cerita adalah tuturan yang menceritakan bagaimana terjadinya suatu hal atau peristiwa. Ya, kita berikan tepuk tangan. Siapa yang bisa ulangi lagi? Desa. Cerita adalah tuturan yang menceritakan bagaimana terjadinya suatu hal atau peristiwa. Ya, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Ya, adik-adik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang akan kita capai adalah setelah kita melewati pembelajaran ini atau pada hari ini, Ibu berharap adik-adik bisa menyebutkan dan juga memahami unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Ya, Ibu berharap setelah kita melewati pembelajaran ini, adik-adik dapat menyebutkan dan juga memahami unsur-unsur intrinsik sebuah cerita. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video. Sebuah video tentang cerita pendek atau cerita sebelum tidur. Adik-adik perhatikan di sini ya, karena kita pakai laptop. Ya.
Pelayangannya langsung di layar laptop, he? Ya, Ibu. Hai adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat ya. Di sini Bu Guru akan menceritakan sebuah kisah loh. Kisah siapa sih? Kalian tahu nggak? Simak baik-baik ya kisahnya. Hari ini hari Senin. Mbak Nadia pergi ke sekolah. Dia terlihat murung hari ini. Kenapa Mbak Nadia kok? Karena sepatunya bolong. Dia diejek sama teman-teman. Hari ini Nadia nggak mau sekolah. Nadia malu. Sepatu Nadia bolong. Nadia diejek sama teman-teman. Mendengar perkataan dari Nadia, dia tidak punya uang untuk membeli sepatu baru. Nah, maafkan ibu. Ibu belum punya uang. Nanti kalau ibu punya uang, pasti membelikan sepatu baru. Segera berangkat adik-adik dan berpamitan. Sekolah ternyata masih sepi. Jam masih menunjukkan pukul 6 pagi. Banyak anak yang belum datang ke sekolah. Nadia menunggu kawannya di depan. Tiba-tiba, apa itu? Bukankah itu dompet? Nadia terluka melihat sekitarnya. Lalu mengambil dompet. Dia membuka dompet itu. Dia sangat terkejut karena di dalam dompet itu ada banyak sekali uang. Dia pun berpikir, bisa untuk membeli sepatu nih. Tanya dalam hati. Dia langsung memasukkan dompet itu ke dalam tasnya. Kemudian langsung masuk ke kelas. Selama pembelajaran, dia tidak bisa konsentrasi adik-adik. Dia terus memikirkan uang yang ada di dompet itu. Sampai dia sangat bingung sekali. Apalagi pada saat pulang, dia melewati toko sepatu di pinggir jalan. Cari apa nih? Saya cari sepatu. Sudah tertidur. Adik mulai ini murah nih, hanya 250 saja. Tiba-tiba Nadia teringat
akan bisa dibunuh adik-adik. Jika suatu saat nanti kamu menemukan barang jangan pernah kamu ambil, karena barang itu bukan kalau kamu mengambil sama saja kamu mencuri barang. Mencuri itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Jadi dia mana? Penjaga toko. Maaf Pak, saya belum punya uang, kata dia. Ya sudah, kamu pulang sana. Keluar dari toko itu dan melihat identitas pemilik dompet. Ternyata dompet itu milik Pak Wahab, kepala sekolahnya. Dia pun langsung bergegas menuju rumah. Waalaikumsalam. Nadia. Tumben ke rumah Bapak. Ada perlu apa, Nak? Pak, tadi pagi saya menemukan dompet milik Bapak di gerbang. Ini kok dompetnya, saya kembalikan lagi. Bapak itu sangat mengagumi kejujuran Nadia. Dia sangat senang adik-adik karena dia sudah mencarinya ke sana, tetapi tidak juga ketemu. Saking senangnya, Kak Wahab pun menggiring Nadia 3 lembar uang emas. Tetapi Nadia pun menolaknya adik-adik. Gak usah Pak, terima kasih, saya ikhlas membantu Bapak. Ya sudah, saya pulang dulu ya Pak. Assalamualaikum. Pak Wahab iba karena beliau tertuju pada sepatunya yang bolong. Tunggu. Pak Wahab mengambil sepatu milik anak dan diberikannya kepadanya. Ini ada sepatu baru untuk. Hah? Sepatu baru Pak? Terima kasih Pak. Saya senang sekali. Nadia sangat gembira adik-adik karena menerima sepatu pemberian dari Pak Wahab. Sebenarnya sepatu itu adalah milik anak Pak Wahab, tetapi tidak muat karena mubazir, maka diberikan kepada Nadia. Nadia pun sangat senang. Penuh dengan hati ya. Adik-adik, dari sini kita bisa mengambil sebuah nasihat, yaitu apabila kita menemukan barang milik orang lain, maka sudah kewajiban kita untuk mengembalikan kepada yang punya. Karena kalau kita malah menggunakannya, maka kita sama dengan mencuri. Mencuri adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sekian dulu cerita dari Bu Guru. Ya, kita tepuk tangan dulu. Semangatlah adik-adik ketika melihat atau menonton tayangan tentang kisah seorang anak sekolah. Senang atau tidak? Senang. Nah, kalau adik-adik senang, ibu mau tanya. Kisah tadi atau cerita tadi
sebuah cerita itu di dalamnya ada unsur-unsur pembangun. Nah, dalam cerita tersebut tadi adik-adik sudah dengar kan? Sudah. Unsur di dalamnya seperti tokoh dalam cerita tadi. Cerita tadi tokohnya siapa? Nadia. Siapa? Nadia. Pemeran utamanya siapa? Atau tokoh utamanya siapa? Nadia. Ibunya. Iya, Nadia, ibunya, dan juga bapak kepala sekolah. Nah, ibu mau tanya lagi. Latar cerita tadi itu di mana? Kejadiannya di mana? Di sekolah. Di sekolah Nadia. Terus ada satu unsur lagi. Tadi adik-adik dengar bahwa ada nasihat. Nasihat di dalam. Itu berarti merupakan amanat dalam cerita, yaitu Ibu Nadia berpesan kepada Nadia, jikalau menemukan barang kepunyaan orang lain, segera apa? Segera dikembalikan. Ya, segera kita mengembalikan kepada pemiliknya. Nah, setelah adik-adik memperhatikan tayangan video tadi, sekarang ibu akan membagi adik-adik menjadi 2 kelompok diskusi untuk kita mengerjakan atau menulis cerita pendek. Silakan duduk dalam bentuk kelompok. Saya akan bagi adik-adik menjadi 2 kelompok diskusi untuk kita bisa menuliskan sebuah cerita pendek. Adik-adik duduk dalam bentuk kelompok. Ya, unsur-unsur yang membangun sebuah cerita ada 6. Unsur intrinsik, sebuah cerita. Yang pertama, tema. Kedua, tokoh dan penokohan. Ketiga apa? Keempat, Latar. yang kelima, Sudut pandang. dan yang keenam adalah amanat. Nah, adik-adik tolong perhatikan. Tema adalah judul dari sebuah cerita yang adik-adik baca. Yang kedua, tokoh adalah pelaku dalam cerita. Yang berikut, alur atau jalan cerita. Alur itu terdiri dari 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang berikut yang adalah latar atau setting. Latar adalah tempat, waktu terjadinya sebuah cerita. Yang berikut sudut pandang, dan yang keenam adalah amanat.
pesan moral yang disampaikan oleh siapa? Oleh penulis kepada pembaca. Mana itu pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah atau unsur-unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerita, adik-adik saya akan bagikan LKPD bahan untuk adik-adik menuliskan sebuah cerita yang adik-adik sudah nanti adik-adik kerjakan. Ya, sebelum adik-adik memulai menuliskan, kita tentukan waktu penulisan cerpen ini kira-kira berapa lama? Waktunya 15 menit. berapa menit? 15 menit. Oke, kita sepakat 15 menit. Adik-adik menyelesaikan sebuah cerpen. Adik-adik tentukan tema atau judul untuk mulai menuliskan sudah pada lembaran yang sudah ibu bagikan. Silahkan. Tulis yang rapi, tidak boleh kotor. Ya. Tulis kelompok, nama anggota kelompok. Sudah, kelompok 1. Sudah. Ya, baik, kalau semua sudah selesai, sebelum kita prestasi, kita speaking dulu. Kita kasih semangat balik sedikit dong. Coba silakan. Ya, semua tahu. Kalau kau suka belajar tepuk tangan, Tahu. sambil tepuk tangannya. Ya. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Ya, 1, 2, 3. Kalau kau suka belajar tepuk
Terima kasih. Baik, sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk tampil di depan membacakan hasil karya kelompok 1. Silakan. Ya. Ini adalah hasil kerja kelompok 1. Kalau ada tanggapan dari kelompok 1, saya memberikan kesempatan. Silakan. Bagaimana sih Mas George? Cerita itu cita-cita kita. Baik. Kalau pendapat saya kedua, bagaimana terjadinya cerita tersebut? Yang berikut, kelompok 2 akan mempresentasikan atau membacakan hasil kerja di depan. Silakan. Kelompok 1 bersiap-siap untuk memberikan tanggapan atau kritikan. Ini adalah hasil presentasi kerja dari kelompok 2. Bagus, Rosonde. Kelompok 1. Bagus. Ya, kita berikan tepuk tangan. Saya akan meluruskan atau menyampaikan beberapa hal akan hasil presentasi yang sudah adik-adik bacakan di depan. Yang pertama untuk kelompok 1. Kelompok 1 tulisannya sudah bagus, namun cara membacakan cerita belum pas, yaitu penggunaan tanda baca itu belum tepat, titik koma belum ada yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, itu perlu diperhatikan ya kelompok 1. Kalau kelompok 2 sekira sudah bagus, tulisan pun sudah bagus, cara baca lafal pun sudah jelas, tanda baca pun sudah diperhatikan. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi. Kegiatan pembelajaran kita hari ini menurut Ibu adik-adik sudah paham. Karena hasil tulisan atau hasil cerpen cerita pendek yang adik-adik tuliskan sudah bagus. Jadi adik-adik harus tingkatkan lagi supaya adik-adik bisa menulis yang lebih bagus lagi, ditambah dengan gambaran-gambaran di pinggir-pinggir kertas yang ada supaya kelihatannya indah dan menarik. Adik-adik, pembelajaran kita tadi kita belajar tentang unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang ketiga, alur. Yang keempat, narator. Yang kelima, sumber. Dan yang keenam, ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, Ibu makasih tugas. Tulis PR. PR, silakan adik-adik tulis, terus nanti diselesaikan dalam bentuk kelompok juga. Salah satu teman tulis. PR ada berapa nomor?
Sebelum kita meninggalkan atau mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, ibu mau pesan kepada adik-adik di rumah, tolong belajar, jaga kesehatan, tidak boleh banyak bermain di luar karena angin kencang. Kita antisipasi, kalau angin kencang berarti banyak pohon yang tumbang. Jadi kita harus waspada sekali terhadap kejadian tersebut nanti. Ya, jaga kesehatan supaya kita tetap sehat untuk tetap datang di sekolah. Ya, Bisa? bisa. Itu saja pesan yang kita sampaikan, dan kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa yang dipimpin oleh siswa yang bertugas. Silakan. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, karena Engkau telah menuntut kami dari awal belajar kami hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin.